Gyeonwoo memergoki Song Ah sedang menari bersama Yeomhwa, ia menatap Song Ah cukup lama dengan ekspresi kecewa, seolah merasa telah dijebak oleh Yeomhwa. Tanpa berkata sepatah kata pun, Gyeonwoo langsung pergi meninggalkan mereka dengan wajah marah. Dalam keterkejutannya, ia baru menyadari bahwa selama ini Song Ah ternyata adalah seorang dukun. Karena terlalu syok, tubuhnya sampai tak sanggup menahan beban emosinya dan ia jatuh terduduk. Song Ah berusaha mengejarnya dan menemukan senter milik Gyeonwoo yang tertinggal. Ia mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menangis, meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Saat Gyeonwoo berjalan menjauh, ia justru bertemu dengan kelompok pembuli. Dalam kondisi emosinya yang tidak stabil, Gyeonwoo terlihat sudah tidak memiliki semangat untuk melawan. Ia bahkan ditendang hingga terjatuh. Dalam keadaan frustrasi dan sedih, ia bertanya dengan suara bergetar, apakah dirinya harus menjadi lebih menderita lagi. Kelompok itu hanya bisa kebingungan melihat Gyeonwoo menangis, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Song Ah masih berusaha mengejar Gyeonwoo dan melihat banyak roh jahat berkumpul di sekitarnya. Ia mencoba menyentuh tangan Gyeonwoo untuk melindunginya, tetapi efek jimatnya sudah tidak bekerja lagi, kemungkinan besar karena dirinya sempat dijampi-jampi oleh Yeomhwa sebelumnya. Akhirnya, ia menaburkan garam ke arah roh-roh jahat yang mendekat. Song Ah kemudian berkata bahwa sebenarnya ia ingin memberitahu Gyeonwoo tentang siapa dirinya sejak awal. Namun karena tahu Gyeonwoo sangat membenci dukun, ia menunda niatnya sampai misinya selesai. Di rumah terkutuk, Ibu Song Ah, Bibi Song Ah, dan Master Bunga datang untuk memeriksa situasi. Mereka terkejut melihat bahwa rumah tersebut telah dirapal dengan mantra oleh orang lain, dengan tujuan agar roh di dalamnya berubah menjadi dewa jahat. Mereka bertiga kemudian menyegel rumah itu dari luar demi mencegah korban berikutnya. Mereka menempelkan jimat di pintu dan melakukan ritual pembersihan. Saat dalam perjalanan pulang, Master Bunga sempat tanpa sengaja menyebutkan bahwa kemungkinan besar Yeomhwa adalah dalang dari semua kekacauan itu. Di rumah, Ibu Song Ah mendapati putrinya sedang murung. Ia awalnya mengira Song Ah akan bercerita soal apa yang terjadi di rumah kosong. Namun ternyata Song Ah malah mengatakan bahwa rahasianya sebagai dukun sudah diketahui oleh cinta pertamanya, Gyeonwoo. Hal itu membuat ibunya tak bisa berkata-kata di kamarnya, sementara itu, Ibu Song Ah masih memikirkan kondisi rumah terkutuk itu. Master Bunga sempat menyebut bahwa untuk menjadikan roh sebagai dewa jahat, setidaknya dibutuhkan pengorbanan 100 manusia. Saat keluar dari kamar, Song Ah langsung ditanyai Master Bunga mengenai pertemuannya dengan Yeomhwa. Master Bunga lalu menunjukkan sebuah video di mana Yeomhwa menjadi narasumber di acara televisi. Song Ah membenarkan bahwa ia memang bertemu dengan Yeomhwa di rumah kosong dan bahkan sempat menari bersama lentera bunga. Mereka yang mendengar cerita itu merasa terkejut. Namun dengan nada santai, Master Bunga justru berkomentar bahwa menari dengan Yeomhwa adalah tindakan yang berbahaya. Bahkan lebih baik merokok bersama orang tua daripada berurusan dengan Yeomhwa. Dalam video itu, Yeomhwa menyampaikan bahwa kemampuan melihat hantu bukanlah anugerah, melainkan sebuah kutukan. Keesokan harinya, Song Ah masih berdiri di depan rumah Gyeonwoo, berharap bisa berangkat sekolah bersama. Namun Gyeonwoo hanya bersikap cuek dan tak menghiraukannya. Sesampainya di sekolah, mereka dicegat oleh Jiho. Jiho menanyakan apakah mereka sedang bertengkar karena keduanya terlihat diam dan canggung. Song Ah hanya menjawab bahwa tidak ada apa-apa, sementara Gyeonwoo langsung masuk ke kelas tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Song Ah mengajak Jiho dan Gyeonwoo ke atap sekolah. Di sana, dengan jujur ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang dukun dan telah bekerja paruh waktu sebagai dukun sejak usia 16 tahun. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah orang yang muncul dalam video viral beberapa waktu lalu. Song Ah menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengenyam pendidikan SD dan SMP, dan selama ini merahasiakan jati dirinya karena ingin menjadi murid biasa seperti remaja lain seusianya. Namun, semuanya berubah sejak ia bertemu Gyeonwoo, seseorang yang diketahui sangat membenci dukun. Meski begitu, ia tetap ingin menjadi teman Gyeonwoo dan menyampaikan permintaan maafnya. Gyeonwoo kemudian bertanya mengapa Song Ah ingin berteman dengannya. Song Ah hanya bisa terdiam dan tampak bingung mencari jawaban. Perasaan campur aduk membuatnya muak, apalagi setelah melihat Gyeonwoo pergi begitu saja meninggalkannya dalam diam. Jiho sempat ingin membela Song Ah, tetapi ditahan olehnya. Setelah itu, Song Ah memberitahu Jiho bahwa ia tak bisa begitu saja mengungkapkan siapa saja yang akan meninggal dalam 21 hari, karena hal itu baru boleh disampaikan jika orang tersebut sudah berhasil diselamatkan. Jiho kemudian bertanya berapa hari yang tersisa. Dan Song Ah menjawab bahwa tinggal 5 hari lagi. Di kuil, Ibu Song Ah berencana untuk menemui Yeomhwa. Namun, Master Bunga merasa usaha tersebut hanya akan membuang waktu. Ia mengatakan bahwa jika Yeomhwa tak juga bisa ditemui, itu artinya perempuan itu memang sudah berniat mengabdi pada dewa jahat. Namun,
Ibu Song Ah tetap bersikukuh bahwa Yeomhwa harus ditemukan. Kembali ke aktivitas sekolah, saat pulang dari kegiatan kelompok, Song Ah kembali memperhatikan hantu bayi yang sedang tertidur di kaki Doyeon berkat jimat sebelumnya. Doyeon yang merasa risih bertanya kenapa Song Ah terus memperhatikan kakinya. Saat mereka berjalan, Doyeon tiba-tiba melihat sosok ibu-ibu dengan kondisi mental yang tampak terganggu. Ia berusaha menghindar dan bersembunyi, tapi tetap terlihat. Ibu tersebut lalu membuat keributan dan menuduh Doyeon sebagai pencuri serta menuntut agar anaknya dikembalikan. Dalam kekacauan itu, Song Ah mencoba menjaga agar hantu bayi tidak semakin mengganggu Gyeonwoo. Setibanya di perpustakaan untuk mengerjakan tugas kelompok, pikiran Song Ah masih dipenuhi oleh kekhawatiran akan hantu bayi. Ia teringat ucapan ibunya bahwa jika hantu bayi menangis, akan terjadi kekacauan besar. Saat Gyeonwoo datang, aura gelap mulai muncul kembali, membuat hantu bayi hampir menangis. Song Ah mencoba menghibur hantu tersebut, namun tidak berhasil. Ia lalu mencoba menyentuh tangan Gyeonwoo lagi agar bisa menjadi jimat pelindung, tetapi itu pun tak mempan. Bahkan terjadi benturan energi yang cukup kuat hingga menyebabkan gelas pecah. Saat itu, Song Ah juga melihat luka di tangan Gyeonwoo. Sepulang dari tugas kelompok, Song Ah berkata pada Doyeon bahwa ia ingin main ke rumahnya dan menjadi temannya. Doyeon agak heran, lalu menyangka bahwa Song Ah hanya ingin belajar dari dirinya yang sudah menyelesaikan tugas presentasi lebih cepat. Di kamar Doyeon, Song Ah melihat banyak koleksi boneka, termasuk boneka arwah. Ia juga memperhatikan bahwa ada benang spiritual yang menghubungkan hantu bayi dengan salah satu boneka tersebut. Song Ah pun bermaksud membeli boneka itu. Namun Doyeon menolak, karena itu adalah boneka kesayangannya. Ia meminta Song Ah untuk segera pulang. Malam harinya, Song Ah curhat pada Master Bunga. Ia mengatakan bahwa jimatnya sudah tak mempan lagi terhadap Gyeonwoo. Namun, Master Bunga menegaskan bahwa semua jimat yang dibuatnya seharusnya tetap ampuh, baik itu jimat biasa maupun jimat manusia. Ia lalu bertanya sejak kapan kekuatan jimat itu tak lagi berfungsi. Namun, Song Ah malah bingung dan tidak bisa mengingat jelas. Melihat kebingungan itu, Master Bunga akhirnya menawarkan Song Ah jimat baru. Di rumah, Gyeonwoo menemukan pelembab bibir pemberian Song Ah. Karena kecewa, ia membuangnya begitu saja. Keesokan harinya, saat mereka mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan, suasana antara Song Ah dan Gyeonwoo tampak canggung. Temannya pun menegur mereka agar tidak bertengkar karena sejak tadi hanya diam saja. Gyeonwoo lalu berjalan menjauh menuju rak buku. Sementara itu, Song Ah memperhatikan bahwa hantu bayi yang berada dekat Doyeon terlihat mulai akan menangis. Hantu itu tampak ketakutan terhadap Gyeonwoo. Menyadari situasi yang mengkhawatirkan, Song Ah segera mengikuti Gyeonwoo ke antara rak-rak buku. Gyeonwoo sendiri seolah sudah memiliki firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, Gyeonwoo memeluk Song Ah dan mengatakan bahwa ia tahu jimat yang diberikan Song Ah ditujukan untuk melindunginya. Tak lama, hantu bayi itu benar-benar menangis, dan energi spiritualnya begitu kuat hingga menyebabkan rak buku di sekitarnya roboh. Gyeonwoo pun terjatuh dan kehilangan kesadaran, hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kekhawatirannya, Song Ah teringat pada perkataan Master Bunga malam sebelumnya, bahwa kekuatan jimat, baik jimat biasa maupun jimat manusia, bergantung pada ketulusan niat si pembuat. Ia pun mencoba mengingat sejak kapan kekuatannya mulai menghilang. Jiho kemudian datang untuk menenangkan Song Ah dan menawarkan bahunya agar Song Ah bisa bersandar. Mereka berbicara di luar rumah sakit. Song Ah mengungkapkan bahwa jimatnya tidak lagi bekerja pada Gyeonwoo, namun ia belum menyerah. Ia masih ingin menyelamatkan Gyeonwoo dengan berbagai cara dan berharap bisa tetap menjadi jimat manusia baginya, agar keberadaannya dianggap penting oleh cinta pertamanya. Saat Jiho menanyakan rencana selanjutnya, Song Ah mengaku masih memikirkannya, namun ia telah menyiapkan jimat baru dari Master Bunga. Jiho pun menawarkan bantuan untuk menyelipkan jimat tersebut ke barang milik Gyeonwoo. Saat Gyeonwoo sedang berlatih, Jiho mencuri kesempatan untuk memasukkan jimat itu ke dalam ponsel Gyeonwoo. Namun, ketika ia hendak membuka casingnya, tiba-tiba ponsel itu berdering dan Jiho secara tak sengaja menjawabnya. Dari seberang, terdengar suara tangisan. Gyeonwoo datang dan menerima panggilan tersebut. Ternyata, penelepon itu adalah Chai Huina. Jiho yang masih berada di sana mendengar isi pembicaraan mereka. Gyeonwoo mengatakan bahwa ia pernah memiliki teman yang dulu sangat baik, tetapi kemudian berubah. Ia pun meminta Jiho untuk menjauh darinya. Malam harinya, Song Ah kembali ke kuil untuk menjalankan praktiknya sebagai dukun. Saat itu, datanglah seorang wanita, ibu dari anak yang meninggal dan sebelumnya menuduh Doyeon mencuri anaknya. Dari percakapan tersebut, Song Ah baru menyadari bahwa boneka arwah yang selama ini bersama Doyeon sebenarnya adalah milik wanita itu, yang mengalami depresi akibat keguguran. Ketika Song Ah menanyakan ciri-ciri bayinya, wanita itu menjawab bahwa bayinya mengenakan gaun biru.
Ciri itu sangat cocok dengan boneka arwah yang dimiliki Doyeon. Song Ah pun segera pergi ke rumah Doyeon untuk meminta boneka tersebut, namun Doyeon menolaknya. Song Ah kemudian mengatakan bahwa ia ingin menjadi teman Doyeon karena tahu Doyeon selama ini kesepian. Song Ah lalu menceritakan kalau boneka tersebut adalah hantu bayi dan jika boneka itu terus bersama dengan Doyeon maka jiwanya akan terancam. Akhirnya Doyeon menyerahkan boneka tersebut. Song Ah membawa boneka tersebut pulang, dan hantu bayi pun ikut dengannya. Hantu itu tampak memiliki luka-luka di tangannya. Sesampainya di kuil, Jiho sudah menunggu. Ia mengatakan ingin menjadi jimat manusia bagi Gyeonwoo, terutama setelah mendengar cerita dari Gyeonwoo tentang Huina. Song Ah pun menggambarkan jimat di tubuh Jiho. Jiho yang sebenarnya berat hati harus menyerahkan robot kesayangannya, akhirnya merelakan benda tersebut untuk dijadikan jimat baru bagi Gyeonwoo, karena benda itu memiliki mata, hidung, dan mulut sebagaimana syarat jimat dalam buku kuno. Keesokan harinya, Song Ah pergi mencari wanita yang sebelumnya datang ke kuil dan hendak mengembalikan boneka arwahnya. Saat itu, secara kebetulan Gyeonwoo juga berada di lokasi yang sama setelah membuang sesuatu. Ia berdiri cukup lama sebelum akhirnya pergi. Song Ah lalu mendekati wanita itu dan memujinya karena memiliki kereta bayi yang bagus. Ia juga berkata bahwa anaknya ada di sana. Saat wanita itu menoleh, Song Ah diam-diam meletakkan boneka tersebut ke dalam kereta bayi. Ia lalu mengatakan bahwa bayi itu terlihat sangat manis. Wanita itu langsung menunjukkan ekspresi bahagia karena merasa anaknya telah kembali padanya. Arwah bayi pun akhirnya mendapat penutup yang damai, bersatu kembali dengan sosok ibunya. Tak lama setelah itu, hujan turun. Song Ah melihat pelembab bibir yang dulu ia berikan kepada Gyeonwoo tergeletak di tempat sampah. Ia tampak sangat sedih melihat barang pemberian tersebut dibuang di sana. Namun tiba-tiba, Gyeonwoo datang dari belakang dan memayunginya. Ia berkata bahwa hujan-hujanan bisa membuat Song Ah masuk angin. Saat itu, mereka pun saling bertatapan dalam diam.